Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Pasti baik ya, puji Tuhan. Saya mau melanjutkan seri kasih. Ya, dalam hari ini topiknya khusus tentang apakah cinta itu buta gitu. Kita sering mendengar istilah ini dan ini mulanya datang dari kita melihat orang lain, ada satu pasangan yang mungkin pasangan yang cowoknya ganteng sekali, cakep sekali, tinggi, sementara pasangan wanitanya kayaknya biasa-biasa, mereka kayaknya cocok berjalan gitu ya. Terus kita bertanya kenapa dia mau. Nah, kita harus mengerti kan bahwa yang kita lihat kan pandangan dari fisiknya. Mungkin si cowoknya ini melihat melebihi dari pandangan fisiknya, jauh melebihi dari situ, dia melihat ke hati. Mungkin orangnya baik, orang yang penuh kasih, karakternya luar biasa gitu ya saudara ya. Mungkin mereka punya hobi atau interest yang sama. Alkitab bilang di 1 Petrus 4 dan juga di Amsal 10 bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Jadi waktu kita mengasihi seseorang, kita itu jadinya melihat jauh melebihi dari apa yang kita lihat, bahkan dari kekurangannya, bahkan dari dosa-dosa kesalahannya kita jauh melebihi itu, saudara ya. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita sudah menasihati teman kita, kamu kenapa sih mau sama dia? Dia kan begini-begini, dia tetap kekeh gitu ya. Bahkan dia berpikir, ya nggak apa-apa, aku sayang sama dia. Kemudian ketika mereka sudah bersama-sama setelah berapa lama, kemudian mungkin kasih ini mulai memudar. Cinta ini mulai memudar. Dan tiba-tiba kesalahan, kelemahannya itu kayak mencuat keluar kelihatan seperti satu pewahyuan gitu. Terus baru dia komplain sama temannya, wah ternyata dia gini, halo kemana aja lo? Kan udah gue bilangin dari dulu. Tapi dia kan nggak mau dengar karena dia fokus kepada apa yang baiknya. Sebenarnya kasih itu seperti itu, saudara. 1 Korintus 13 ayat 7 juga bilang begitu bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Kadang-kadang kalau kita udah mengasihi seorang, kita berharap dia memang begini, tapi nanti dia pasti berubahlah. Kita berharap karena kita mengasihi dia. Kita melihat jauh melebihi daripada kesalahan dan kekurangannya gitu. Dan Allah kita yang kita sembah, mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu bukan karena kita baik, saudara. Bukan karena kita jago, karena kita saleh. Bahkan Alkitab bilang Roma 5 bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib waktu kita masih berdosa. Dan kenapa Tuhan melakukan itu? Yohanes 3 ayat 16 bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena sayangnya Allah sama saudara dan saya, dia mati. Apakah bisa saya bilang itu cinta buta? Ya, Allah itu tidak memang melupakan kesalahan kita. Justru karena dia tahu kesalahan kita dan dosa harus dihukum, dia yang menggantikan hukuman itu, saudara. Karena dia sayang sama saudara dan saya. Demikian juga kita. Saudara, mungkin saya bicara sekarang kepada orang-orang yang sudah lahir baru, orang percaya yang lahir baru. Dulu ingat gak saudara waktu kita pertama-tama lahir baru? Waduh, lagi jatuh-jatuh cintanya sama Tuhan. Kita bangun pagi aja nggak ada yang bangunin, kita bangun, kita doa, kita baca Alkitab, nggak ada yang suruh. Bahkan kalau orang menyakiti kita gampang sekali kita mengampuni. Kalau disuruh pelayanan jauh entah kemana kita pergi. Nggak ada uang, nggak ada masalah, nggak ada masalah yang menghalangi gitu. Atau ada masalah yang menghalangi, kita jalan terus, bekerja terus, melayani terus. Karena kita sedang jatuh cinta. Nah kalau hari-hari ini saudara dan saya mungkin kayaknya sudah ngerasakan tidak seperti dulu lagi gairahnya. Mungkin kita gampang sekali sekarang tersinggung. Mungkin kita udah melihat kesalahan-kesalahan pasangan kita lebih banyak, lebih daripada keindahannya. Atau pemimpin kita rohani. Mungkin kita melihat kekurangan-kekurangannya. Mungkin itu kita sedang tidak kembali kepada kasih kita yang semula. Yuk, saudara, kita bangkit lagi. Kita kembali minta kasih itu memenuhi hati kita. Dan kita pasti akan hidup melayani, bukan melihat kekurangan kelemahan, tapi melihat berkat-berkat, kita melihat kasih Tuhan, kita melihat karya Tuhan yang ajaib di kehidupan kita, dan namanya dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Ingat selalu saudara bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.